Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya talkshow Baur Bangsa Kami Berbeda Kami Indonesia, kami persilakan Bapak Ahmad Berhadi sebagai Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan untuk menyampaikan pembauran. Mohon maaf, keplik. Moga Pak aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Baik, mohon maaf. Salam kebangsaan, tapi pergi ke pasar, pergi ke Pandaan, akhirnya kesasar. Ya untunglah sampai di sini ya. Itu berarti zona mengenal Indonesia itu saya cukup gagal. 24 kecamatan, 365 desa dan kelurahan. Tapi bisa kesasar, itulah Indonesia. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga acara ini luar biasa dan saya lihat saya sudah panggil ketemu Mbak Yanda tadi. Ini bendara ini kan ya. Ini siapa ini? Sampai ada syuting film sampai Intai. Kalau sampai Intai saya nanti kalau sampai dan Intai. Tapi katanya almarhum Cak Sapari, saya berusaha menjadi mengin aja ya. Intai yang mengin dari mengintai. Baik, terima kasih Pak Pendeta Bram Karismatius yang saya hormati. Wajahnya awet muda, ternyata baru 36. Jadi hanya selisih sedikit sama saya 50 tahun, tapi kalau dipandang saya muda seperti 49 tahun. Terima kasih. Perkenalkan, saya akan Bayanikan ini Ketua FPK, Forum Pembauran Kebangsaan, bukan Forum Pembaruan Kebangsaan. Nanti bangsanya diperbarui nanti. Nah, saya hanya ingin mendedah aja. Saya tahu teman-teman FPK bosan dengan gambar ini. Tapi saya pikir kita sedang berduka. Satu, kita berduka bahwa Cak Sapari meninggal dunia sebagai tokoh ludruk yang sangat legendaris. Guru saya dalam hal banyolan menuju yang sangat merakyat. Yang kedua, saya juga berduka karena Ratu Elizabeth II meninggal dunia dalam usia 96 tahun. Dia menjadi ratu terlama sepanjang sejarah di monarki dunia, dan kemudian melahirkan Pangeran Charles menjadi Raja Inggris yang tertua untuk dilantik. Saya dengar katanya di Inggris itu mata uang monarki itu semuanya harus berganti gambar Pangeran Charles nanti, Raja Charles ketiga. Yang ditakutkan karena rajanya tua, masyarakat Inggris berharap karena prosesnya 2 tahun untuk monumen uang itu, takutnya semoga rajanya panjang umur agar uangnya ini bisa segera selesai dan tetap panjang hidupnya ya. Itulah kita bercerita tentang negara, tapi maka kita bercerita tentang negara Indonesia, cara pandang penguasaan kebangsaan dan segala keunikannya. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya kedatangan tamu dari FPK Batu. Mohon maaf, tindakan Anda ini kurang ajar. Sebagai tamu tidak pakai izin, itu berarti saya malu sebagai tuan rumah kepada Anda. Nanti jangan pulang dulu sebelum menikmati rawon yang paling enak di Kabupaten Pasuruan. Itu pasangan sekitar itu. Buni ini tahu pakai ketua, ya pakai ketua. Ini sering bersahabat di FB karena kita sekarang kan zaman sandang pangan papan paketan Pak. Sandang pangan papan paketan. Ya. Teman saya kemarin naik mobil keputus, istrinya ketinggalan di pom bensin Pak. Sampai masuk tol hampir 15 kilo baru istrinya ketinggalan. Tapi kalau HP-nya ketinggalan, hati-hati jangan sampai HP itu ternyata lebih kita cintai daripada pasangan hidup kita. Lanjut. Baik, Pancasila Resep Indonesia Kompak. Ini sebenarnya tulisan saya saja. Saya jadi ketua FPK tidak lebih karena saya suka menulis saja. Sejarah itu selalu punya keunikan, cerita itu selalu punya keunikan. Saya pernah cerita pada Pak Freddy, karena saya tahu Pak Freddy adalah idolanya Tommy Jerisa dan Tommy Mesa. Saya pernah ditelepon khusus sama Obi Mesak gara-gara lagunya. Loh, Obi Mesak tidak sadar dengan lagu itu. Saya jurnalis Time Indonesia, saya meneliti tentang lagunya Obi Mesak.
Ubi Mesak itu ternyata selalu mengadukan cinta asmaranya itu kepada seekor semut. Malu aku malu pada semut merah, ya kan ya? Satunya semut merah, tapi di lagu yang satunya itu semut marah. Merah sama marah kan mirip. Ya, lagunya dinyanyikan oleh Maggie Z. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila berlalu sakit begini. Saya nulis sebuah tulisan, Ubi Mesak asmara mengada semut merah dan semut marah. Akhirnya saya ditelepon, kok tahu saya itu gak ingat ngarang lagu sampai ada semut merah sama semut marah. Nah, artinya begini, sejarah Indonesia ini penuh dengan keunikan. Kenapa saya katakan Pancasila resep Indonesia kompak? Saya punya kepala desa di tempat saya. Dulu buta huruf itu bisa jadi kepala desa. Tapi semangat Pancasilanya luar biasa. Namanya Pak Samani, Desa Sumber Dawe Sari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Dia seorang tukang batu jadi kepala desa. Selalu di setiap akhir pidatonya Pak Samani bilang begini, mari kita bersatu rakyat saya, mari kita bersatu boneka Tunggal Ika. Saya baru tahu boneka Tunggal Ika. Tapi saya lihat keliruannya itu, menurut saya itu semangat. Akhirnya saya berpikir waktu itu Orde Baru, kita enggak harap hati-hati ngurusi Pancasila. Kalau sampai yang itu namanya Pak Harto sedikit kan nggak boleh waktu itu. Teman saya aja bikin lawakan waktu itu. Saya jadi pemain sepak bola, teman saya jadi pemain bulu tangkis. Terus kaos kakinya yang satu merah, yang satu kuning. Saya tanya, apakah di luar skenario ini ya? Ketika dibangun, kalau orang-orang lucu, skenario nya ditambah-tambah, kayak simulat itu. Loh, kaos kakimu api, siji abang, siji kuning, api pun itu kono Pak Harto. Waduh, langsung kurang telepon. Pak Harto siapa Pak Harto? Tukang sate, tukang bakso kan banyak. Yang jualan tempe tidak mesti presiden, tapi itu bahaya itu. Nah, Pancasila menjadi ukuran yang berat, Pak. Nah, kalau sekarang tidak, kita bisa bicara Pancasila dalam konsep yang lebih ringan. Saya sangat percaya bahwa etnis itu ada Jawa, ada Batak. Pancasila, sila pertama menurut orang Jogja. Bukan kita nyamain saya nyebutnya. Sila pertama, Gusti Allah mboten-mboten kanca-kancane. Kalau tunggal, nggak punten. Orang santri NU itu menyebut tunggal itu bahasa Arabnya mufrad, Pak. Mufrad itu satu dan tidak ada yang menyamainya artinya. Artinya kalau tidak ada yang sama dengan tunggal berarti. Gusti Allah setunggal, mboten-mboten kanca-kancane. Ya. Dua, kemanusiaan yang ada dalam negara. Tiga, Indonesia kompak. Nah, kemudian musyawarah kan yang mewakili mangan orang mangan sendiri kumpul-kumpul lah itu kan itu efek tumbuhnya. Nah, yang kelima ini kebetulan kata aja. Mohon maaf yang sudah Batak, aku sore Pak Bu. Akhirnya nababan Pak, nababan dari kanan dibaca nababan, dibaca dari kiri tetap nababan. Ya kalau ke Medan itu kan biasanya banyak pohon-pohon, ya kan, banyak tobing-tobing, jalannya menurun ke bawah, ya kan ya. Asal jangan pergi ke pasar ini buang, itu bisa dikejar Raja Buku. Nah, kalau dikejar Raja Buku, soal celananya sobek. Nah, kalau celananya sobek bisa dibawa ke jahitan Pak. Kalau bawa ke meja tanya harga dulu, berapa harganya nyai sobek? Nah, tentu. Kalau sobeknya kecil, Nabi itu bulu. Kalau sobeknya besar, Bang ribuan. Oke, orang Batak selalu mengatakan sila kelima. Pokoknya semua berhak kebahagiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang saya katakan. Kemudian Bung Karno mengungkapkan Pancasila itu bukan karangan saya. Pancasila itu juga bukan hasil mimpi-mimpi saya, tapi Pancasila itu saya gali dari aroma perbedaan dan kekayaan serta citra bangsa Indonesia yang beragam sehingga lahirnya Pancasila. Gitu. Lanjut. Oke. Kita main-main dengan gambar aja. Siapa itu Gajah Mada? Oh, kalau orang santri Pasuruan yang NU besarnya kayak gitu, ya. Tapi jangan lihat saya sebagai gajah, Pak ya. Karena saya tidak mau dikatakan gajah. Saya ini cuma persoalan orang menunjuk makan durian. Biar gendut saya keren. Ya, di gereja berketawa kan enggak? Oke. Gajah Mada.
Gajah Mada ini selalu dilukiskan sebagai tokoh utama mendirikan negara yang sangat jumbo, namanya Nusantara, dan kemudian disebut Indonesia. Gajah Mada itu, kita bicara yang uniknya dulu aja. Ada lukisannya, ada fotonya, dan ada patungnya. Pada zaman Gajah Mada pasti belum ada handphone. Tapi kenapa nggak ada fotonya? Apakah Gajah Mada pada zaman Majapahit itu selfie? Siapa yang pernah selfie sama Gajah Mada? Nah, mari kita lihat. Gajah Mada ini panglima perang, Mahapati yang selalu kita ceritakan. Wajahnya seperti itu ya Pak Gajah Mada itu ya. Padahal itu adalah patung yang dibuat oleh DDR Sutia, ya, yang melukis tentang wajah Gajah Mada. Ketika kemudian ada seorang penulis namanya Muhammad Yamin, Profesor Muhammad Yamin, sahabat Bung Karno itu mencoba menulis novel Gajah Mada. Nah, Muhammad Yamin itu saking terinspirasinya sama Gajah Mada, melukis Basuki Abdullah, kemudian melukis wajah Gajah Mada itu mirip wajahnya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu ibunya kayak di orang Sumatera ya, kayak gini wajahnya, tapi dilukiskan dengan baju Majapahit, Gajah Mada. Sampai hari ini belum ada yang protes bahwa wajah Gajah Mada itu apakah mirip Nicholas Saputra atau mirip milik Farel Prayoga atau milik Pak Premi, nggak bisa, ya, karena tidak ada bukti otentik yang mengatakan itu. Nah, tapi ini cara menulis sejarah kemudian orang akan setuju bahwa Gajah Mada itu seperti itu. Sehingga nanti kalau bikin film Gajah Mada mungkin pemeran-pemerannya yang agak mirip ini gitu. Nah, ini diplomasi sejarah. Kemudian lanjut Gajah Mada, nah sumpah palapa, ya. Ada yang mengatakan palapa itu katanya rebung, suka makan rebung. Rebungnya apa? Bambu itu katanya Gajah Mada bersumpah. Tapi satu hal yang paling saya suka adalah artinya wilayah itu ya, kita baca Serang, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Saya paling suka kata Tumasik. Tumasik itu adalah sekarang namanya Singapura. Singapura itu tidak lebih dulu hanya sekedar kecamatan di wilayah Republik Majapahit. Andai kata Majapahit itu sebuah negara, maka Tumasik itu adalah kecamatan Singapura. Kita pernah punya kecamatan yang malam sekarang jadi negara sendiri. Karena negara kita sangat jumbo dan sangat besar ya. Bahkan kalau lukisan di APK ini sering jadi guyonan Pak. Saya selalu bertanya, mie apa yang terpanjang di dunia? Jawabannya dari bumi. Berapa panjangnya Indomie? Dari Sabang sampai Merauke, Indomie. Indonesia tanah airku, istriku seleraku. Lanjut. Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ini yang paling kita syukuri Pak. Saya tidak pernah ke Turki, tapi saya pernah ke Malaysia. Sehebat-hebatnya Malaysia, itu sering mengalahkan Indonesia dalam sepak bola. Bukan itu urusannya. Malaysia, Malay dari kata Melayu. Berarti Malaysia terbentuk dari suku paling mayoritas yang ada di negaranya. Sehebat-hebatnya Malaysia, mereka menggunakan nama negara itu dengan nama suku yang paling mayoritas. Saya baca buku tentang Turki kemarin. Turki itu asalnya dari kata Turki. Turki itu juga suku paling dominan. Makanya Mustafa Kemal Atatürk itu bapak kebangkitan Turki. Nasionalisme orang Turki itu setinggi langit. Bendera Turki selalu dipasang di mobil-mobil mereka. Setiap hari di setiap balai desa atau kecamatan ketika lagu nasionalisme dibacakan atau di kafe orang Turki akan segera berdiri dan menghormat kepada bendera mereka. Tapi sayangnya negara ini sudah terlanjur memberi nama Turki dari kata Turki yang tidak bisa diubah lagi. Itu nama suku yang paling dominan dan jumlahnya paling mayoritas di negara Turki. Sehingga pemberontakan suku Kurdi yang di wilayah Asia, ada jembatan Ankara di Turki itu sudah Istanbul, wilayah Eropa yang lebih maju dan lebih keren dibandingkan wilayah yang masih di wilayah Asia, sehingga kecemburuan itu masih muncul dan tidak selesai atas nama Turki. Bosnia Herzegovina itu dua negara yang sekarang menjadi satu, yang sampai 11 tahun sekarang belum pernah melahirkan lagu Indonesia Raya.
belum pernah. Bagaimana lagu kebangsaan dibuat karena masih berebut lagu apa yang diciptakan. Bingung Indonesia. Sementara di Indonesia kita punya nama Indonesia, tidak Jawa Indonesia, tidak Sunda Indonesia, tidak Batak Indonesia, tidak Arab Indonesia, tidak Cina Indonesia, tetapi Indonesia. Sehingga nama itu menjadi spirit bahwa kemudian bahasa Indonesia itu muncul. Ada di film Bung Soekarno, Bung Soekarno harapan Hanung Bramantyo, di sebuah mobil Buick curian dari Jepang. Bung Hatta ngomong begini sama Bung Karno, Bung, negara ini besar sekali Bung, penduduknya 91 juta. Apa kita sanggup Bung menjadi pemimpin negara sebesar ini dari sana sampai ke sana? Kata Bung Karno, saya percaya karena di antara perbedaan itu masih ada yang bisa kita disampaikan. Padahal mohon maaf, kata-kata Bung Karno ternyata tidak tepat. Sesudah Indonesia besar merdeka, diselidiki jumlah penduduk Indonesia itu ternyata 63 juta. Sebagian mati dalam perang, sebagian mati kelaparan juga. Indonesia belum merdeka. Dan setelah diselidiki bagaimana cara mereka berbahasa, sebagian besar masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, dan hanya 11,1% yang melek huruf, berarti sisanya itu masih buta huruf. Berarti belum ada bahasa Indonesia yang digunakan. Semuanya pakai bahasa lokal. Sekarang, Indonesia merdeka Pak. Semua sudah bisa berbahasa Indonesia Pak. Orang Ambon, orang Maluku sudah pintar berbahasa Indonesia. Dan kemudian tidak aneh kalau kemudian Farel Prayoga, tapi orang Sunda bisa menyanyikan lagu Jawa Pak. Ya, moncot, tidak pandai Pak. Tinggi, tidak ngerti artinya kok nyanyi. Dan kemudian konsep katanya Jawa itu tidak menjadikan etnis lain menjadi tersinggung. Boleh kita tepuk tangan betapa hebat Indonesia. Lanjut. Nah, lanjut. Aglomerasi ini adalah balik lagi orang yang dianggap orang mempopulerkan nama Indonesia. Dia secara teknologi dari Jerman justru melihat bahwa nama Indonesia itu tidak lahir dari etnis dan suku, tapi Indonesia lahir karena sebuah tata letak. Indonesia di antara gugusan pulau-pulau dan kelautan. Jadi nama itu namanya demografis, seperti GKJW. Lalu saya tanya, GKJW ibadahnya Pak Pendeta, apa selalu pakai bahasa Jawa? Oh bukan Pak, GKJW itu adalah Gereja Kristen. Jawi Wetan. Jawi Wetan itu Jawa Timur Pak. Artinya apa? Gereja Jawi Wetan. Gereja Kristen Jawi Wetan. Jawi Wetannya bermakna demografi ternyata. Jawa Timur. Seperti itulah Jawa Timur. Inilah Jawa Timur. Wetan ini. Itu artinya Indonesia namanya adalah atas nama demografi, bukan atas nama suku-suku. Lanjut. Nah, ini Pangeran Diponegoro, sebentar. Pangeran Diponegoro ini punya cerita yang panjang. Padahal seolah-olah perangnya kan 1825, 1830. Seolah-olah kalau dilihat dari sisi jam perang itu kan hanya antara Ba'da Maghrib dan Ba'da Isya ya. Kalau sepanjang 5 tahun itulah setirak luar biasa dari perang Diponegoro yang kemudian besar. Makanya saya suka banget kemarin nonton film Mencuri Raden Saleh ya. Mencuri Raden Saleh yang menggambarkan tentang lukisan Pangeran Diponegoro itu digambarkan. Itu menarik banget, film baru, anak-anak baru yang bermain. Film itu sangat milenial dan menitipkan nuansa nasionalisme sangat kuat. Saya percaya bahwa film-film semacam itu kemudian sangat menggugah dan filosofinya bagus. Itu Pangeran Diponegoro, Tengku Umar ini salah satu pahlawan yang unik Pak di Indonesia. Saya mencoba merangkaikan keunikan pahlawan. Adakah pahlawan yang suami istri? Satu adalah Tengku Umar dan Cunyadin.
suami istri itu jadi pahlawan dan berada dalam fase yang sama. Padahal Tengku Umar ini keponakannya Cut Nyak Dien itu suaminya namanya dulu Ibrahim Lana, pamannya. Jadi Tengku Umar itu lebih muda daripada Cut Nyak Dien. Ini sepasang dua orang yang menjadi pahlawan, suami istri. Ada lagi Yahya Ahmad Dahlan sama Bunya Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Lanjut, ini Sisingamangaraja, ini dari Medan. Saya pernah merankan ini di kisah-kisah waktu ada pelajaran di SPP, tapi saya pernah jadi mata-mata waktu namanya Topi Kopu. Lanjut, ini Jenjang Mutia. Nah, Jenjang Mutia ini pahlawan Pak, seperti adanya Cut, seperti Cut Nyak Dien ya. Tapi anak jangan lupa, mereka lebih ingat Cut Ali sama Cut Keke. Nanti kita selamatkan lah, kita kembalikan pada Cut yang dalam pola kepahlawanan. Lanjut. Oke, ya Agus Salim. Tapi catatan penting bagi Agus Salim, ada sebuah cerita. Kartini itu mendapat surat untuk sekolah ke Belanda. Tapi karena perempuannya Kartini sudah menikah, akhirnya katanya digantikan oleh Haji Agus Salim untuk sekolah ke Belanda. Lanjut. Nah ini Hojo Praminoto. Nah ini yang kamu nikah. Haji Umar Said Praminoto. Ini kalau kita pergi ke Ponorogo, itu ada makam besar. Ada makam Mbak Besari itu menurutnya di Hojo Praminoto. Ada juga namanya Rombong Kasiko yang biasa terkenal, Pramal terkenal dan Jawa itu. Tapi ada yang menarik Pak, kalau dari sisi catatan Anda boleh catat di buku risalahnya Tempo. Ahmad Dhani, penyanyi Dewa itu menikah sama Maya Ahmad. Maya Ahmad itu cucu cicitnya Hojo Praminoto dan bercerai. Menikahnya lagi sama Mulan Jamila. Mulan Jamila. Kalau Hojo Praminoto kan mendirikan Islam, ya kan? Berlahir PKI, lahir PDIP, lahir apa kan dari sama. Ada Semakun, ada PSI Merah dan sebagainya. Itu ceritanya banyak. Nah, Mulan Jamila itu ibunya namanya Siti Aminah. Itu cicit sepupunya Kartosuryo. DIY. Kalau nggak boleh jangan selalu pergi di Gramedia, bukan buku hijau tentang Kartosuryo. Ada catatannya saya kali garis bawah. Dan Ahmad Dhani itu antara syarikat Islam kemudian pindah ke DIY. Makanya dulu awalnya kan ada Gus Dur sama Dhani. Tiba-tiba kan agak kurang berisik. Ya sebenarnya persoalannya lebih pada persoalan perkawinannya saja percaya. Halo Ahmad Dhani. Karena memang Dewa 19 itu sebenarnya lebih bagus daripada harus kita saingi grup band baru. Kita grup baru juga. Nyanyi Dewa 19. Namanya COVID-19. Oke lanjut. Belum pemerintah. Nanti dia Idam Khalid ya. Dia menjadi ketua PBNU. Adik kandung saya karena Pak Serpa itu dikasih nama Idam Khalid Pak. Nah ini kayaknya kita kenal sekarang ada di uang 5.000-an ya. Uangnya tidak terlalu ditawarkan. Karena kita sama uang itu suka apa enggak? Nggak ada orang yang suka sama uang. Tahunya suka banget sama uang. Uang yang sering pergi ke masjid dan pergi ke gereja itu pahlawan yang sering pergi ke masjid dan pergi ke gereja siapa namanya Pak? Pak Lurah, kita balik, Imam Bocor. Kalau suka merata perginya ke masuk gereja ketika berapa? Mau ngopi ya kan? Yang suka merata ini ngopi. Yang Imam Bocor itu masuk konak. Ternyata Pak Pendeta panjang sekali sampai ngantuk akhirnya ya. Akhirnya masuk Soekarno Hatta. Awas kita jadi minggu depan saya akan masuk ke lagi Soekarno Hatta itu untuk 2 minggu itu. Lanjut. Ya itulah banyak orang diajar zaman sekarang. Terus kemudian lanjut. Ini Husain Ahmad Mutahar. Ini seharusnya menjadi pahlawan keturunan Arab di Indonesia. Beliau adalah penulis lagu syukur, juga penulis lagu 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka. Ya Bapak Paski Braka, juga Bapak menjadi pramuka. Yang saya ketahui di data terakhir, beliau meninggal dalam keadaan masih membujang, usia 92 tahun di era pemerintahan SBY. Hari mau dicek lagi. Ini keunikan sejarah. Sejarah itu banyak unik-uniknya. Mari kita lihat, ya kan? Lanjut. Ya Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah 1912. Lanjut.
Ya Hasyim Asy'ari tahun 26 mendirikan NU. Lanjut. Nah, pasti Bung Karno tahu ya. Lanjut. Ini Muhammad Hatta. Lanjut. Nah, ini satu-satunya pahlawan keturunan Tionghoa Pak. Namanya Laksamana Muda Iswamili. Pada masa SBY beliau mendapatkan gelar menjadi pahlawan nasional. Di pahlawan nasional dari keturunan Tionghoa, namanya Cheng Chuan atau dikenal sebagai Cahya dan Dharma dari Sulawesi Utara. Ini kalau nggak salah ini kakek-kakeknya Randy di balik ini. Di pahlawan nasional. Selain kalau dari mana itu kan yang paling terkenal siapa yang pernah diperankan Roy Martin? Robert Walter Monginsidi. Kalau sama satu lagi kan rektor Universitas Sulawesi Utara, ya kan? Oke, lanjut. Nah, ini Paul Steger. Ini yang perlu kita bicarakan. Kenapa saya paling penasaran dengan nama ini? Karena beliau lahir di Pasuruan, Pak. Paul Steger atau Janudin Seskabudi lahir di Pasuruan 18 Oktober 80. Bahkan Pak Bupati pun tidak tahu, bukan saya beritahu. Pak Bupati, ada Paul Steger dalam sejarah Indonesia. Satu yang disebut Multatuli, yang ngarang buku Maghaflah, itu Paul Steger, ya kan? Tapi ada Ernest Paul Steger namanya Dr. Setiabudi, menikah sama orang Blitar, tapi lahirnya di Bengkulu, Pasuruan. Ada buku tentang Paul Steger judulnya Malaikat Kecil dari Pasuruan. Pernah saya baca. Dan kemudian sekarang ada Museum Multatuli di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya berharap tahun depan MPK bisa studi banding ke sana untuk sekedar mencocokkan Paul Steger yang lahir di Pasuruan dengan Multatuli yang katanya dengan kakek dan ponakan katanya ini bukannya. Nah, lanjut. Nah, ini Pancasila sudah diterangkan sama Pak Pendeta tadi dan kita singgung sedikit. Saya tidak perlu manggil satu-satu menghafalkan Pancasila. Ya, yang penting Pancasila rasa Indonesia kompak. Ya. Lanjut. Nah, ini Pak, perlu saya terangkan. Adalah wilayah Majapahit itu, ya, itu semua dari Sabang sampai Merauke, termasuk sampai Singapura. Tapi wilayah Pasundan itu tidak pernah menjadi wilayah Majapahit. Ada perang Parekreng, ada perang Tuban. Waktu itu yang Raden Wijaya Hayam Wuruk mau menikah nggak situ karena perang dengan Pasundan, sehingga calon istri yang sudah meninggal dunia. Ini menyebabkan wilayah Pasundan itu tidak menjadi wilayah Majapahit. Lanjut, nah ini untuk Suropati Pak. Untuk Suropati ini bupati kelima di Pasuruan. Dia meninggal di Bangil. Kisah epiknya yang paling luar biasa. Seorang pengamat mengatakan, Untung Suropati itu adalah Spartacus Nusantara. Dia di penjara, kemudian tidak seluruh anggota di penjaranya itu multi etnis Pak. Untung Suropati aslinya orang Bali. Dia menjadi budak yang dijual kepada Van Moor, seorang saudagar kaya di Batavia. Makanya di Jakarta ada Taman Suropati. Ya. Suropati itu sudah orang yang dibunuh untuk Suropati, sehingga disebar semacam namanya Untung Suropati. Tetapi Untung Suropati itu kemudian berhubungan asmara dengan Susana, putranya Van Moor, sehingga dia punya anak namanya Robert Suropati. Untung Suropati disuruh pergi ke Kertanegara oleh pemerintahan Tasura, dipindahkan ke Pasuruan dan menjadi bupati Pasuruan. Kemudian perang lawan Belanda, banyak novelnya yang sangat kuat, berusaha operatif, pernah membuat ininya, bahkan kakek Bun itu salah satu itikat pertama kali berdirinya pesantren Sidogiri, itu kakaknya. Mari kita teliti. Tapi untuk Suropati lah kemudian, ini terakhir yang saya sampaikan, ketika Pak Bupati harus telepon-teleponan dengan Kartolo. Saya melihat semua kasetnya Kartolo. Kartolo itu punya kaset. Judulnya Jaran Nopo betul. Apa? Jaran Mayang Seto. Apa? Jaran Mayang Seto. Jaran Mayang Seto. Di situ menceritakan seolah-olah tokoh seperti Untung Suropati, tapi namanya Bambang Sutejo, Pak. Lokasinya Purwosari, Pandaan. Dulu ada pabrik gula jumlahnya 13 Kabupaten Pasuruan. Gondang Wetan itu jadi Gondang Arum, ada Kedaung, ada Ngopak, ada orang Madura jadi mata-mata itu diceritakan di Jalan Mayang Seto. Wah, akhirnya saya cerita Pak Bupati. Jakarta itu bikin cerita pahlawan dari Pasuruan, tapi bukan untuk Suropati Pak Bupati.
ini siapa namanya kok Bambang Sutejo? Wah, akhirnya pagi-pagi sarapan mau bupati sama saya di Telepon Jakarta. Halo Jakarta, saya mau ning kene. Napa Pak Bupati? Jakarta masih adus. Anu turun-turun ini penting iki kancaku tak takon iki penasaran. Akhirnya Jakarta menyang telepon. Halo Jakarta, ya Pak Bupati. Iki kancaku ngomong. Ono pahlawan teko Pasuruan jenenge Bambang Sutejo. Apa kok ndak untuk Suropati sampai cerita kok. Waduh, izin kula Pak Bupati lho. Kowe izin Jakarta lho. Izin kula niku pahlawan Bambang Sutejo pahlawan kula ngarang dhewe. Soalnya kalau tinggalin untuk Suropati mati ya Belondo, Sawung Galing ya mati ya Belondo, si Pitung di Jakarta mati ya Belondo, pahlawan sampai Kristina Marta Tiwa, aku mati ya Bupati, aku pengen pahlawan semenang Belondo, baru ribu, Cito tapi ditembak tentara Sakombi nggak mati, tapi kayaknya baru 10 mati, makanya jenenge Bambang Sutejo. Pertama lagi kita bicara tentang Untung Suropati. Terima kasih, sebuah kali juga diucapkan bagi semua kita mengenal pahlawan. Tapi yang paling penting satu, cintailah uang kita. Bukan karena nilainya, tapi karena ada gambar pahlawannya. Gua gambar bukan ini di kayak brengos. Aduh. Padahal Pulau Sipadan dan Ligitan itu kenapa menjadi negara Malaysia itu karena bukan semata-mata kesalahan Ibu Megawati, tetapi karena sepanjang lebih dari 20 tahun mata uang ringgit Malaysia sebagai mata uang mereka. Mereka nggak pakai mata uang Indonesia. Berarti uang itu mengandung nasionalisme. Cintailah uang karena gambar pahlawannya. Tadi masih sih 5.000 dilus-lus berbangga. Sing sekali mantap. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.